itu sangat lengkap. Oke, lalu berikutnya di sini saya mau tekankan buat teman-teman, karena kita kan belajar mengenai reactive programming, ada satu hal yang paling penting untuk teman-teman ketahui di awal ya, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan data pada user interface kita atau pada HTML elemen kita. Kita bisa menggunakan ini document.getElement by ID. Jadi nanti kita akan coba. Oke, teman-teman juga bisa buka JS Fiddle ya nanti untuk mungkin sambil mendengarkan saya juga bisa sambil coba-coba. Ini saya tutup dulu ya supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, jadi dengan JS Fiddle ini kita nggak perlu setup apa-apa di lokal komputer kita. Kita bisa langsung lewat browser. Kita akan tes semuanya nanti dari sini. Oke, ini saya pilih editor layout-nya. Jadi editor layout-nya nanti yang buat kita mudah ya untuk code-nya di sebelah kiri, terus kita lihat resultnya di sebelah kanan. Saya akan pakai format seperti ini. Oke, oke. Jadi sebelum kita masuk ke coding, mungkin saya akan infokan terlebih dahulu ya mengenai reactive programming itu seperti apa. Jadi reactive programming itu sebenarnya informasinya seperti ini. Kita akan stream data menggunakan asinkronus. Tapi teman-teman kalau nanti mau pelajari konsepnya, banyak sekali di internet dan uh, mudah didapat informasinya ya. Cuman di sini saya temukan satu informasi yang sangat mudah dicerna, ini di Wikipedia. Jadi kalau penjelasannya seperti ini mengenai stream data, tapi penjelasan singkatnya seperti ini. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi misalnya kita punya variabel B, nilainya 1. Lalu kita punya variabel C, nilainya adalah 2. Dan kita punya variabel A, nilainya adalah B plus C. Yang which is B-nya adalah 1 dan C-nya adalah 2. Lalu di line keempat, kita rubah B-nya menjadi 10. Gitu kan? Nah, ketika kita konsol log, jadi kita coba cek di konsol, nilainya adalah 3, bukan 12. Kenapa? Karena jika kita tidak menggunakan konsep dari reaktif tadi, pada saat A ini di-generate, value B masih 1, bukan 10. Jadi kalau kita nggak menggunakan reaktif, nilai dari A adalah 3. Sebaliknya, kalau kita menggunakan reaktif, nilainya nanti bukan 3, melainkan 12, karena B-nya yang tadinya 1, sudah terupdate menjadi 10. Gitu. Jadi kalau ingin mudah memahaminya, bahasanya mungkin seperti ini ya. Reactive programming itu ketika nanti data itu berubah, data itu dinamis ya, itu akan merubah value dari variabel yang sudah kita punya sebelumnya. Jadi penjelasan sederhananya seperti itu. Nah, data streamnya yang tadi teman-teman lihat di sini, yaitu adalah penjelasannya bagaimana caranya ketika B ini diupdate, A ini bisa ikut berubah. Nah, cuman kita nggak akan belajar terlalu banyak teori, kita akan coba prakteknya langsung ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan proof dulu untuk ininya ya. Kita akan proof dulu jika kita menggunakan code ini, hasilnya harusnya adalah 3, bukan 10. Kita tes. Oke, harusnya ngetesnya di JavaScript ya. Jadi kita akan coba tesnya di bagian JavaScript. Kita run lagi. Nah, kita lihat di konsolnya ya. Jadi di konsolnya value-nya adalah 3. Value-nya adalah 3. Sama ya, seperti yang diinfokan di sini. Nah, nanti kita akan belajar gimana caranya supaya kita bisa stream datanya secara asinkronus sehingga pada saat kita jalankan di website kita nanti, value-nya bukan lagi menjadi 3, tapi bisa jadi 10. Oke. Um, kita masih belum masuk ke bagian why-nya ya teman-teman ya, dan when-nya.
Kita akan coba pahami dulu konsepnya data streaming itu seperti apa. Baru nanti setelah itu kita akan kembali lagi ke sini. Oke, jadi mungkin saya mau coba untuk simulasi, mungkin membuat program kalkulator sederhana ya. Membuat program kalkulator, mungkin kita bisa pakai Python gitu aja ya. Jadi saya assume di sini teman-teman masih paham HTML dengan JavaScript aja. Jadi kita nggak akan pakai CSS karena itu irrelevant dengan topik kita hari ini. Oke. Kita akan simulasikan, kita akan membuat kalkulator. Jadi di sini kita akan punya mungkin gini ya, 12 button. Oke, mungkin supaya lebih kelihatan seperti kalkulator, di sini saya kasih trik ya. Trik ini untuk memberikan enter gitu lah. Oke, lalu mungkin saya juga tambahkan lagi untuk operatornya. Operatornya mungkin tambah, kurang, kali, dan bagi. Mungkin saya tambah lagi breaknya satu ke bawah. Oke, mungkin saya perlu satu lagi div. Oke, div ini untuk displaynya nanti ya teman-teman. Jadi untuk display kalkulator. Oke, oke mungkin cukup seperti ini aja layoutnya kita buat yang sederhana. Nah, sekarang kita akan coba, eh, kita coba dulu ya untuk bagaimana sih cara kita stream data dari business logic ke dalam UI ya, ke user interface kita. Jadi kita akan coba bikin function dulu di sini. Mungkin kita buat function dengan nama function number gitu ya. Oke, lalu di sini kita butuh parameter number. Jadi nanti kita perlu tahu tombol mana yang akan kita klik. Oke, mungkin kita cek di console log dulu ya untuk fungsinya ini apakah sudah jalan di masing-masing pattern. Oke, kita coba simulasikan di angka satu. Jadi ketika angka satu diklik, kita akan panggil function yang ini. Kita coba di HTML-nya. Oke, kita coba run. Lalu sekarang kita coba cek di konsolnya ya. Ketika kita klik satu, on mouse, oh sorry, bukan on mouse klik ya, tapi on mouse down sebenarnya. Oke, nah teman bisa lihat ya, jadi fungsinya ini mungkin sudah jalan. Kita klik tombol satu di sebelah kanan, sudah ke print untuk angka satu ya. Printnya ada di sini, di scriptnya. Oke, sekarang kita copy untuk function ini di semua function yang ada. Oke, kalau kita pakai VS Code ini bisa kita lebih cepat ya. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Lalu ini 0.
Sorry, yang C, C ini nanti untuk clear ya. Jadi untuk kita kembali ke angka 0, lalu untuk equal, ini untuk melihat resultnya nanti. Jadi ini kita ignore dulu, kita mau ngecek apakah numbernya semua sudah berjalan ya. 2, 3, 5, 6. Oke, secara fungsi sudah jalan. Nah, sekarang kita mau coba bagaimana caranya kita manipulasi data yang ada di user interface kita menggunakan DOM tadi ya. Jadi kita akan menggunakan DOM document.getElement by ID. Kita akan cek di DOM-nya ini. Oke. Mungkin saya di sini bikin satu function lagi untuk update display. Lalu apa yang mau ditambahkan ke display? Asal saya bikin variabel display di sini ya. Kalau display sama dengan 0, lalu ini kita nggak perlu bikin parameter, nanti kita pakai ini sebagai displaynya ya. Nah, ID, sekarang ID ini cara kita tahu kalau tombol satu yang diklik di mana atau eh, elemen ini yang mau kita update misalnya ya. Itu bisa kita tambahkan ID-nya di HTML element. Oke, kita kasih ID, misalnya namanya display. Oke, sekarang setiap kali ada tombol yang diklik, kita mau tampilkan itu ke dalam display. Jadi ketika function number ini diklik, kita mau panggil function update display. Tapi sebelum kita panggil function update display ini, kita mau manipulasi dulu datanya. Jadi di sini ada display, in ini ya, display plus 6. Ya, jadi display ditambah sama parameter number yang diklik. Oke, kita cek. Oke, belum ke update ya, karena function update display kita masih belum kita tambahkan untuk update-nya. Jadi yang ada di sini kita baru finding elemennya aja, teman-teman. Nah, kalau kita mau changing elemennya seperti apa, itu kita bisa menggunakan ini, inner HTML. Jadi, .inner HTML sama dengan display. Oke, oke. Sekarang di display kalkulatornya kita, setiap kali kita ada klik tombol, sudah bisa update ke display. Cuman kalau di sini logiknya kita lihat harusnya 0 di depan itu nggak ada ya kalau di kalkulator ya. Jadi kalau angka di depan itu adalah 0, seharusnya langsung di-replace dengan angka 1, 2, 3 atau ya tombol yang diklik pada saat itu. Jadi mungkin di sini bisa kita tambahkan satu logik lagi. Kita tambahkan logik jika display sama-sama dengan 0, oke, maka yang kita tampilkan langsung numbernya. Else, jadi kalau isinya bukan 0, kita akan concat ya. Kita akan concat. Oke, kita akan save. Kita tes lagi. 2, 5, 2. Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini masih behavior-nya masih salah ya. Karena seharusnya 17 kalau kita klik 1 jadi 171 ya kalau behavior-nya kalkulator. Tapi kalau di sini
Jadi plus ditambah satu. Nah, bagaimana caranya supaya instead of nambah ini, tapi bisa nambah di sebelah kanannya? Itu kita harus rubah dulu menjadi string ya. Karena kalau kita penambahannya itu adalah menggunakan angka, maka ya ditambahkan nanti value-nya. Jadi di sini bisa kita rubah seperti ini mungkin sederhananya ya. Jadi kita jadikan ini adalah string. Tes lagi, 1, 2, 0, 0. Oke. Nah, ini untuk behavior-nya yang kita mau di kalkulator sudah dapat ya, teman-teman. Jadi angkanya ini sudah update sesuai dengan behavior yang kita mau. Oke, berikutnya untuk operatornya ya. Jadi untuk operatornya mungkin di sini saya bikin satu fungsi lagi, function on klik plus mungkin gitu ya. Kita coba di sini kita tambahkan on mouse down. Oke, kita panggil fungsinya on klik plus button gitu ya. Kita nggak perlu parameter. Jadi ketika tombol plus ini diklik dan terjadi, kita bisa copy ini ya. Jadi display-nya kita tambahkan. Jadi display ditambah sama plus. Lalu setelah itu kita update lagi display-nya. Oke, coba kita tes 5 plus 5. Oke, terus berikutnya kita tambah plus lagi. Nah, untuk behavior-nya kalkulator kan kita nggak bisa menambahkan 2 plus seperti ini. Misalnya kita mau rubah, gimana caranya kalau sudah ada plusnya ya antara ini tidak bisa atau ini dijadikan dulu 10 misalnya. Nah, di sini kita akan coba untuk eh, cek apakah di display kita ini ada plusnya atau tidak, ada operator atau tidak. Di sini mungkin kita akan tambahkan logic dulu. If, oke, kita cek ini ya. Jadi dari, oh oke, sorry, kita nggak perlu ambil displaynya lagi karena kan ada state datanya display nih ya. Jadi kita bisa langsung jika display dot includes ya untuk kita cek apakah display di display ada tombol plus. Jika ada maka apa? Jika tidak maka apa? Seperti itu. Nah, kita mau jika tidak ada operator tambah kurang kali bagi, baru di situ kita bisa tambahkan operatornya ya. Kita bisa tambahkan seperti ini. Atau mungkin supaya lebih efisien, if-nya ini kita negate ya. Jadi jika tidak ada plus, baru kita tampilkan ini. Nah, kalau seperti ini, else-nya ini bisa kita buang, teman-teman. Oke, sekarang kita coba kembali. 5, 5 ditambah 8 ditambah. Oke, tambahnya yang kedua sudah nggak jalan ya, karena ketika dicek di displaynya sudah ada tombol plus gitu. Nah, nanti kita bisa atur nih, behavior-nya seperti apa. Kalau kita mau behavior-nya boleh nambah, ya bisa, berarti if-nya dihilangkan. Kalau behavior-nya kita mau tambah, tapi value yang di depan dikalkulit terlebih dahulu, nah, berarti kita bisa tambahkan else di sini. Kita bisa tambahkan else, jika sudah ada plusnya, maka apa? Update display-nya mungkin saya taruh di luar ya, karena semuanya akan manggil update display. Nah, cuma mungkin bedanya di sini. Else-nya di gimana? Um, Jika ada plus, mungkin kita akan cek dulu. Uh, kita akan ini ya, separate dulu angka 55 dan angka 8-nya. Seperti itu.
Mungkin di sini kita akan coba, kita bikin variabel baru, namanya array gitu ya. Nanti array ini akan menampung angka yang ada di dalam display. Nah, cara kita memetakannya mungkin kita bisa pakai display.split. Ini ya teman-teman, kita split berdasarkan tombol plus. Lalu setelah itu kita update displaynya dengan apa? Array yang pertama yaitu 55 dan array yang kedua 8. Array 0 dan 1 karena array selalu dimulai dari 0 ya. Oke, kita coba running lagi. 55 plus 8, kita klik tombol plus lagi menjadi 558. Nah, ini behaviornya masih salah ya teman-teman karena penambahannya adalah penambahan string. Jadi stringnya di concat, bukan penambahan uh, value atau dari angka. Nah, mungkin untuk mengatasi ini kita bisa wrap, kita rubah dulu tadi array pertama, kita menggunakan number. Oke, kita kembali run. Sekarang kita coba lagi 55 plus 8 plus. Nah, ini sudah jadi 63. Mungkin kita mau tambah lagi. Nggak bisa, error, karena include is not a function. Nah, trikinya di sini ya teman-teman. Ketika kita mau menggunakan include, itu kita nggak bisa menggunakan variable number. Jadi kita hanya bisa menggunakan variable string. Gitu. Jadi mungkin di sini ketika kita klik tombol plus, di sini ya. Di sini apapun hasilnya nanti, kita akan jadikan itu string. Nah, ini cara sederhananya menjadikan string seperti ini. Kita tes ya, 55 plus 8 plus 63 plus 8 lagi, tambah lagi 71. Nah, oke, behaviornya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, ini adalah basic data stream ya, dari apa yang ada di logic aplikasinya kita, lalu kita implementasikan ke user interface. Sekarang saya mau tanya dulu ke teman-teman nih, kalau tadi konsepnya eh, reaktif itu seperti ya, ini saya buka code-nya ya, kita coba buka script-nya. Oke, di sini ada line 1 sampai line 24 ya, di mana eh, code di dalam script ini yang menggambarkan bahwa ini adalah function reaktifnya. Mungkin teman-teman bisa tulis dulu di chat ini ya, di chatnya Zoom. Jadi misalnya kalau teman-teman merasa, oh reaktifnya itu adalah line pertama ya, teman-teman chat aja line pertama. Kalau oh reaktifnya itu line 3 sampai 10, teman-teman tulis di chat 3 sampai 10. Kalau semuanya ya teman-teman tulis 1 sampai 24. Oke, jadi saya mau tahu dulu pemahaman teman-teman sejauh mana dari teorinya ini. Oke, saya tunggu di chatnya ya. Ini sudah grup ya. Sudah ada yang kirimkan chatnya, karena ini masih kosong ya. Oke, jangan malu-malu, salah nggak apa-apa. Kita coba. Yang Hmm,
Belum ada yang masuk ya chatnya ya? Oke, ini dari Kak Arif ya. Kak Arif 16 sampai 21 itu adalah bagian reaktifnya. Oke, dari yang lain. Ini saya nggak jawab benar salahnya dulu ya. Saya cuma pengen tahu dulu dari teman-teman pemahaman mengenai reaktif data streamnya itu seperti apa. Ayo, bisa lebih cepat. Kalau masih ragu, nggak apa-apa, ditulis saja. Ya, ini bukan ujian. Ya, dari Kak Muhammad Abdurrah, line 9 dan 23 ya. 9 itu update display dan 23. Oh, oke. Jadi menurut Kak Muhammad Abdurrahman ini, bagian update display ini yang bagian reaktifnya. Oke, kalau dari Kak Arif 16 sampai 21, bagian klik operator plus tadi ya, yang dianggap ini sebagai reaktif data stream. Oke. Oke, ayo yang lain. Kak Sidan, Kak Virus, saya. Ya, ini takut salah kenapa ini? Ayo, teman-teman. Ini nggak ada salah benar ya. Jadi kita coba belajar bareng. Eh, Nanti kalau memang ini deh, kalau teman-teman ragu dan nggak paham sama sekali yang saya bicarakan apa dari tadi, mungkin bisa ditulis saja. Saya tidak paham, Pak. Jadi mungkin saya bisa struktur lagi ya penjelasannya. Yang ada update display, oke. Kak Fairuzaki sama ya, berarti Kak Muhammad Abdul. Yang lain, ayo tolong bisa segera dituliskan. Oke, mungkin saya nggak menunggu lebih lama lagi ya. Jadi buat teman-teman yang belum menjawab, tolong nanti di berikutnya bisa lebih aktif lagi. Nanti saya curiga ini lagi main Dota atau main CS ini ya. Kalau dari jawaban teman-teman di sini, kita coba kembali ke penjelasan dari Wikipedia-nya ya. Sebenarnya Wikipedia ini tempat yang sangat nggak rekomen untuk mencari informasi, cuman karena di sini penjelasannya cukup oke dan mudah, jadi saya menggunakan referensi ini. Jadi gini, teman-teman, untuk eh, ya, jadi untuk bagian reaktifnya itu bukan hanya ketika ada update display-nya, karena kalau kita mengupdate display, sebenarnya itu masih dalam bagiannya functional programming, di mana pada saat kita melakukan sesuatu, ya di sini, pada saat kita melakukan sesuatu akan terjadi sesuatu kembali. Ya, jadi di sini ketika saya mengklik tombol satu,
Maka apa? Maka saya update displaynya yang nomor satu. Oke. Ini masih dalam ranahnya functional programming. Ada trigger, lalu ada actionnya apa, ada resultnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat penjelasannya di sini, eh, B sama dengan 10, ini sesuatu yang terjadi di luar eh, trigger ya, teman-teman. Atau mungkin gini deh, bukan trigger ya, mungkin asinkronus. Asinkronus itu maksudnya sesuatu yang terjadi di luar flow utamanya. Di luar flow utamanya. Jadi contoh gini, misalnya teman-teman punya to-do list misalnya, ada di HP, ada di komputer, teman-teman menggunakan cloud misalnya. Nah, kalau to-do list-nya teman-teman yang ada di HP, atau jangan to-do list ya, mungkin yang email ya, setiap kali teman-teman pakai, kalau menggunakan iMap, kalau misalnya email yang ada di Gmail, teman-teman hapus, yang di HP kan juga ikut hilang. Seperti itu. Nah, hilangnya kalau itu real time, pada saat teman-teman buka secara bersamaan, itu adalah reactive programming ya. Jadi, ada trigger di tempat lain, ada sesuatu event, lalu di device kita itu juga terupdate informasinya, data streamnya. Nah, reaktifnya seperti itu. Jadi kalau di sini sebenarnya saya jelaskan tadi, ini kita masih mempelajari data stream ya. Jadi eh, perjalanan data dari logik, logik itu yang dimaksud logik apa? Yang dimaksud logik itu bisnis bisnis logiknya, bisnis prosesnya. Kalau diklik apa yang terjadi? Kalau diklik ini apa yang terjadi? Diklik ini apa yang terjadi? Ini bisnis logiknya. Lalu bagaimana caranya sesuatu yang terjadi di dalam logik bisnisnya nanti bisa menghasilkan informasi, feedback ke pengguna. Feedbacknya ya pasti menggunakan user interface. Gitu. Nah, ini cara paling sederhananya atau bisa dibilang cara paling jadulnya ya, yang menggunakan native DOM. Jadi dari DOM elemennya HTML kita rubah langsung seperti itu. Masih by trigger. Nah, mungkin di contoh case saat ini kita pengen ketika ini ya bagian reaktifnya teman-teman ya. Ketika aplikasi kalkulator ini tidak digunakan selama 5 detik katakanlah, maka kalkulator ini akan mati. Ya, mungkin kita bisa simulasikan matinya dengan cara displaynya menjadi kosong atau nol atau kosong. Kita rubah jadi kosong gitu aja ya displaynya. Nah, cara kita simulasikannya seperti apa? Mungkin kita bisa simulasikannya sekarang menggunakan set timeout ya, teman-teman. Jadi kita bikin function set timeout. Eh, Kalau teman-teman belum tahu set timeout itu apa, jadi set timeout itu sebuah function yang akan kita jalankan ketika ada jeda berapa detik gitu. Jadi ini adalah functionnya yang akan kita running. Eh, ini shortcut ya teman-teman. Ini shortcut. Ini sama dengan misalnya kita punya function A seperti ini. Lalu kita panggil A di sini. Nah, ini sama. Cuman karena saya nggak perlu menggunakan function ini di tempat lain, jadi saya langsung menggunakan closure function. Jadi closure function kita langsung tulis di sini. Oke, caranya berapa? 5 detik. Tadi kan. Oke. Nah, setelah 5 detik, apa ya mau fungsi apa yang mau kita jalankan di ini di bisnis logiknya aplikasi kalkulatornya kita ya. Jadi kita mau coba displaynya misalnya kita rubah menjadi kosong. Setelah itu kita update display. Oke. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Ini sudah saya running. Coba saya ulang.
Oke, di sini display kalkulatornya masih ada angkanya 0. Nah, setelah 5 detik, displaynya hilang. Mungkin supaya apa namanya, tetap ada bloknya, mungkin saya kasih PSP sini mungkin. Kasih. Nah, NBSP ini sama dengan spasi gini ya. Di convert HTML menjadi spasi. Oke. Nah, eh, reactive programming itu yang terjadi di line 3 sampai line 6 ini. Reaktifnya adalah jika terjadi sesuatu, eh, ada trigger ya, ada trigger dari event. Kalau di sini tadi kan bikinnya ya, B sama dengan 1, C sama dengan 2, A sama dengan B plus C. Gitu. Nah, kalau di simulasi ini mungkin kita tesnya seperti ini. Jadi misalnya ada value-nya 3, ada trigger lain yang menyebabkan value-nya berubah. Jadi di sini mungkin saya rubah, value-nya saya rubah jadi 5, di sini 6 ya. Jadi ketika saya ketik di sini 47 misalnya, nah setelah beberapa detik, di sini kita set 5 detik, value-nya berubah menjadi 6. Nah, ini yang disebut dengan namanya asinkronus. Jadi tidak ada trigger dari mana-mana atau trigger dari tempat lain yang menyebabkan perubahan di eh, current state-nya kita seperti itu. Oke. Nah, sekarang misalnya kita mau nyoba eh, yang lain lagi ya, atau mungkin kita mau nyoba dari contohnya ini ya, A, C sama B gitu. Mungkin ini saya hapus dulu. Contohnya misalnya sorry, display. Oke, display ini adalah A-nya ya. Jadi kita bikin variabel baru A sama dengan 1, B sama dengan 2, maka C displaynya sama dengan A plus B gitu kan. A plus B. Sorry, ini stringnya saya hilangkan ya supaya jadi number. Oke, ini template-nya saya matikan dulu. Display. Oh, oke. A plus B, lalu kita update display di sini. Oke, kalau dari tadi contohnya yang ada di sini kan seperti ini ya. Satu, dua, hanya di sini tiga. Kita pakai ABC tadi ya. ABC kita balik, tiga. Nah, kalau kita menggunakan reactive programming, value-nya setelah B10 harusnya menjadi 12. Seperti itu, Pak. Um, Oke, di sini kita rubah ya. Display sama dengan, oh sorry, rubahnya di ini, D sama dengan K. Oke, saya coba save. Sorry, B-nya di 10 ya. 10.
display. Oke, ini nggak jalan karena fungsi update display tadi kehapus. Jadi fungsinya saya kembalikan lagi. Oke. Jadi A1, B2, display adalah 3. Update display B sama dengan 10. Yang terjadi adalah kalau kita menggunakan script seperti ini, kita tidak pernah bisa merubah value yang ada di dalam display setelah terjadi perubahan value di baris ke-7, teman-teman. Nah, kalau mau kita ada perubahan di sini, ya kan, eh, apa namanya, ada perubahan di value variabel B ya, di sini kita harus membuat logik sendiri. Logiknya seperti apa ya? Dari teman-teman pelajari tadi, membuat kalkulator. Kita bisa ekstrak datanya yang ada, terus mungkin kita bisa manipulasi value-value-nya seperti yang ada di function-function ini, lalu kita update lagi displaynya menjadi yang terbaru. Nah, cuman itu kan cara yang old ya, maksudnya sebenarnya sudah ada cara-cara praktisnya teman-teman. Nah, kita akan langsung belajar, kita nggak akan breakdown lagi cara natif JavaScript-nya seperti apa. Kita akan masuk ke implementasinya menggunakan Vue. Nah, kalau teman-teman di sini belum pernah dengar atau belum pernah pakai Vue, it's okay. Eh, Nanti mungkin teman-teman bisa explore sendiri ya di rumah waktu exercise. Kalau untuk saat ini, saya mungkin akan jelaskan dulu implementasinya seperti apa. Mungkin setelah itu saya akan bantu teman-teman untuk belajar dari dokumentasinya Vue ya. Oke, contoh kasusnya ini kan seperti ini. Mungkin saya, oke, kita masuk copy deh. Kita langsung tuliskan di sini aja. Konstanta A, misalnya sama dengan 1 ya, teman-teman. Lalu konstanta B, 2, const C, 1 plus 2. Nah, di template, jadi kalau tadi kita menggunakan natif JavaScript sama natif HTML, itu kan kita harus ekstrak value-nya menggunakan apa? Dokumen ya. Kita harus ekstrak value-nya menggunakan dokumen. Nah, kalau kita menggunakan Vue, kita sudah nggak perlu melakukan semua itu manual. Jadi kita bisa langsung menggunakan double curly bracket seperti ini. Lalu value apa yang mau kita tampilkan ke dalam template. Template ini ibaratnya HTML-nya ya teman-teman. Script ini tadi script-nya, JavaScript-nya, template-nya adalah HTML-nya. Mungkin saya tambah div di sini ya supaya dapat gambaran. Oke. Nah, kalau bentuknya HTML kan kurang lebih seperti ini. Terus di sini value yang mau kita tampilkan apa? Misalnya C, sorry, A plus B ya, bukan 1 plus 2. Nah, sekarang teman-teman lihat, value-nya di sini 3. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan A plus B. Kalau kita print C-nya, C-nya adalah 3. Nah, nanti ini akan coba saya apa namanya contohkan dulu isinya, lalu nanti kita akan kembali lagi ke apa namanya ke basicnya via teman-teman. Jadi ini saya mau kasih tahu gambaran teman-teman dulu seberapa banyak code yang kita kurangi atau keribetan code yang kita kurangi ketika kita menggunakan sebuah framework yang baik. Jadi kita untuk melakukan update DOM, ya kita harus melakukan banyak code. Ketika kita menggunakan Vue, kita bisa langsung eh, declare variabelnya, lalu langsung bisa kita panggil tanpa kita perlu manipulasi DOM-nya sendiri. Gitu. Jadi kalau teman-teman membutuhkan data, nah ini kita mulai masuk ini ya. Kenapa kalau kita butuh reaktif di programming web aplikasinya kita misalnya? Karena kita membutuhkan data yang dinamis. Kalau contoh misalnya kita membuat website ya, kalau website mostly kan statis ya. Jadi kita misalnya membuat website ini, Witri School misalnya.
data-data yang ada di sini statis, ya kan? Tidak ada event yang menggerakkan eh, value yang ada di website ini misalnya. Kalau ada ya nanti perlu dinamis. Cuman kalau nggak ada ya berarti kan cuma website statis gitu. Nah kalau Y-nya ini, kalau website yang kita buat itu statis atau misalnya cuma untuk marketing atau cuma untuk menampilkan informasi seperti pengganti banner ya. Jadi seperti banner aja di website itu kita nggak perlu menggunakan ini. Tapi kalau yang kita buat itu adalah web aplikasi yang nanti ada beberapa fitur yang kita perlukan, yang bisa nampung data, menampilkan data secara dinamis, di situ baru kita perlu yang namanya reactive programming. Gitu. Karena kalau kita nggak menggunakan reactive programming, codingnya kita kan bukan nggak bisa ya, tapi akan susah. Tapi kalau kita sudah bisa mengimplementasikan reactive programming menggunakan tools yang tepat, codingnya kita nanti akan jauh lebih mudah, gitu teman-teman. Ini kita masih bikin contoh sederhana aja sudah lumayan kompleks codingnya kan. Nah kita bandingkan dengan Vue, code-nya sudah sangat clear. Jadi sudah nggak ada apa ya kalau makanya itu kayak boilerplate-nya gitu sudah nggak ada. Jadi sangat rapi. Oke, kembali ke sini. Jadi fokusnya apa? Kalau aktif kita butuh data yang dinamis. Kalau datanya kita statis kita nggak perlu. Gitu. Itu yang perlu untuk mengingat. Kalau reactive programming itu apa ya? Sudah saya jelaskan ya. Kalau kita perlu perubahan data di dalam web aplikasinya kita itu sudah masuk ke namanya reaktif. Oke, nah sekarang kita tes nih, apakah benar eh, yang kalau kita pakai view seperti ini sudah langsung reaktif. Kita di sini rubah B-nya menjadi 10 ya teman-teman. Oke, di sini error. Kenapa error? Karena di sini adalah cons- cons- konstan ya. Jadi kalau konstan itu kita tidak bisa merubah value-nya setelah dideklar. Jadi kalau kita mau merubah value-nya setelah dideklar, kita bisa menggunakan variabel atau let. Let atau var. Oh, sorry, yang diganti B ya. Kita tekan dulu, sementara yang diganti B. Let. Oke, errornya sudah hilang. Value-nya sudah muncul ya teman-teman. Tapi value yang muncul kok 3. Tadi katanya bisa langsung reaktif. Oke, jadi mungkin saya jelaskan di sini buat teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan view activity, Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. oke, jadi kalau di view itu ada dua ya. Untuk reaktifnya bisa menggunakan eh, proxy, juga bisa menggunakan ref object. Bedanya apa? Sebenarnya sama dua-duanya ini. Cuman kalau reaktif ini dia ini by default adalah objek ya. Jadi dia deep scan. Reaktif sendiri sebenarnya juga menggunakan ref di dalamnya. Gitu. Jadi kalau kita cuman perlu track apa ini namanya primitif data, primitif itu kayak string, number, sorry, primitif data type ya. Kayak Google aja deh, primitif type. Nah, primitif itu seperti ini. Byte, short, integer, long, float, double, boolean, char, atau string gitu. Nah, kalau misalnya array atau objek itu sudah bukan primitif lagi. Nanti itu bisa pakai yang tadi reaktif kalau kita perlu di scan. Nah, karena di sini kita contohnya masih menggunakan primitif data type, jadi kita bisa menggunakan yang ref. Ini. Jadi cara kita pakainya, kita import, eh, kita bisa manual input atau kita bisa langsung ya. Langsung kita tulis di sini, nanti akan view otomatis importkan untuk kita.
Kita pakai ref 1, di sini kita pakai ref 2. Oke. Nah, kalau ref itu kita nggak bisa langsung panggil variabelnya, tapi harus ditambahin dot value. Dan kalau ref, karena ref ini objek, jadi kita sudah nggak perlu pakai let ya, kita bisa pakai const juga di sini. Oke, kita tes dulu. 3. Oke, benar ya. Mungkin saya mau print semua deh, supaya teman-teman bisa lihat bedanya apa. A, B, sama C. Oke, di sini ada A, B, sama C ya. A-nya 1, B2, C-nya A plus B. Nah, sekarang kita coba rubah di sini. B.value, ya. Jadi kalau kita menggunakan ref, harus menggunakan the value di scriptnya kita ya. Kalau di template atau di HTML-nya nggak perlu. Karena ini seperti getter setternya nanti. B.value, misalnya di sini saya rubah dari 2 menjadi 10. Kalau teman-teman lihat, di sini sudah berubah ya. B-nya jadi 10. Mungkin yang A, sorry, saya mungkin tambahkan B2. Terus di sini saya print juga B2-nya. Untuk kita lihat perbedaannya, teman-teman. Oke. Di sini B2 kita rubah menjadi 10. Ya, tadi kalau eh, eh, apa namanya, kita perlu rubah variabelnya setelah dideklar, kita harus menggunakan let atau var ya. Berarti harus ada B2. B2, oke. Oke, jadi ini untuk teman-teman dapat gambaran dulu aja. Jadi kalau kita cons A, di sini adalah 1, oke 1 ya. B-nya yang aslinya 2 jadi 10. Terus B2 di sini juga dari 2 menjadi 10. Nah, pertanyaannya, lupa kok sama 10. Yang satu pakai ref, yang satu nggak pakai ref. Jadi, template yang di sini kan dijalankan setelah script ini selesai ya, teman-teman. Jadi, setelah script ini selesai, baru di print. Nah, karena setelah script ini selesai, nilai B2-nya adalah 10, maka yang ditampilkan juga 10. Sekarang kita coba rubah, bukan rubah ya, kita coba simulasikan menggunakan send tadi. Jadi, data yang berubah di tengah-tengah. Oke, kita kasih delay-nya 1000. Dua, setelah 10, 2. Dua, 3. Oke, value. Oke, kalau di print seperti ini, teman-teman, kalau di print seperti ini, kita pakai ref atau tidak, ya, kalau nanti kita trigger perubahannya di sini, itu di template kita juga langsung ke update ya, teman-teman. Kita lihat di sini value-nya, sama-sama ke update. Nah, sekarang kita coba untuk mendapatkan perubahan di tengah-tengah ketika value itu digunakan. Jadi kita mau simulasikan yang ini. Nah, kita mau simulasikan yang ini. A sama dengan B plus C, ketika B-nya dirubah, kan B ini dipakai oleh A. Kalau kita nggak reaktif, harusnya nilainya 3. Tapi kalau kita reaktif, harusnya nilainya 12. Karena A ini akan selalu terupdate berdasarkan value yang ada di B ataupun C ya, teman-teman.
Nah, ini saya upload dulu. Gimana caranya ketika B value-nya diganti 10, itu yang C juga ke-update. Apakah bisa menggunakan ref? Ternyata nggak bisa ya teman-teman. Ketika kita menggunakan ref di bagian C, tetap ketika B value-nya dirubah, yang C-nya nggak berubah. Nah, kalau kita mau merubah value di C, karena C ini value-nya bukan statis, tapi merupakan hasil dari gabungan antara A dan B, itu kita bisa pakai namanya computer computer property. Nah, itu loh. Oke, jadi komputer itu sama kayak ref. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar getter-setter ya, komputer ini mirip seperti getternya, cuman dia reaktif gitu. Kita kembali ke sampelnya ya. Sekarang instead of kita declare C ini sebagai ref, kita deklarasi sebagai komputer. Lalu kita return A.value plus B.value. Oke, kita import juga komputernya di sini. Oke, nah kalau kita cek di sini, hanya satu, B-nya update, C-nya sekarang juga update. Ya, jadi ini berlaku juga ketika tadi kita jawab settem out. Kita tes selama 3 detik mungkin ya. Selama 3 detik kita rubah B.value-nya menjadi 20 misalnya. A1, B-nya jadi 20 setelah 3 detik. Mungkin kita rubah lagi jadi 50. Sekarang 10 ya B-nya. Nah, ketika B-nya jadi 50, C-nya ini juga update. Menjadi 50 plus hanya tadi 1. Gitu. Oke, jadi gambarannya kalau kita mau membuat aplikasi, ya, membuat aplikasi yang dinamis, kalau kita membutuhkan reaktif, kita cukup menggunakan ini aja, teman-teman. Jadi ref, computer, atau yang tadi ada satu lagi reaktif ya. Cuma kita nggak pakai, itu kalau teman-teman butuh nested object nanti. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Apa ada teman-teman yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya, boleh open mic. Oke, ayo teman-teman semua, mungkin masih ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, bisa mungkin pakai fitur raise hand ya, kalau bisa, atau teman-teman bisa pakai fitur kolom chat Zoom untuk bertanya. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaan dari teman-teman. Oke, ayo, mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin gantian saya yang bertanya ya, Pak, teman-teman. Nah, yang barusan kita pelajari, ini kan sebenarnya konsepnya reactivity ya. Nah, kalau kita kembali ke slide kita di sini, reactivity tadi apa? Sudah kita pelajari. Kenapa kita perlu reactivity? Juga kita sudah pelajari. Bagaimana cara kerjanya? Ini yang barusan kita pelajari juga. Lalu pertanyaan terakhirnya adalah kapan
kita harus menggunakan reaktif dalam programming. Ya, kapannya seharusnya kan relevan dengan why-nya ya. Cuman di sini kapannya saya ingin teman-teman kasih contoh, karena ini berhubungan dengan tugas teman-teman nanti, mungkin bisa kasih contoh kapan atau pada saat kita membuat aplikasi seperti apa, kita perlu apa namanya ini, reaktif programming ini. Masing-masing bisa kasih satu contoh ya. Nanti tolong dari Kak Elisa atau Bu Stefani ya, tolong dibantu catat eh, contohnya dari teman-teman ini apa, karena itu akan berhubungan ke tugas teman-teman di minggu depan, dari Senin maksudnya ya. Kasih contoh kapan kita perlu menggunakan eh, ini ya, reaktif. Pada saat kita membuat aplikasi apa kita perlu. Mungkin sambil teman-teman mikir, saya mau kasih satu contoh. Tadi ya, contohnya adalah to-do list. Nah, kalau to-do list itu kita kan triggernya ada banyak ya. Jadi bisa dari triggernya kita centang, bisa juga triggernya kita dari schedule, atau bisa juga triggernya dari apps lain, atau dari ya apapun itu yang bisa men-trigger checklistnya centang atau tidak. Itu bisa menggunakan reactive programming. Atau mungkin contoh lain lagi yang paling sering dibutuhkan itu untuk notifikasi. Kalau teman-teman remaja di depan aplikasi, tadi tiba-tiba ada notifikasi muncul kan? Nah, itu memerlukan reaktif. Jadi reaktif itu mungkin kalau boleh saya gambarkan ya teman-teman. Sederhananya ya, saya gampang ingat. Namanya kan reaktif gitu. Jadi kita mengaktifkan kembali state yang sudah diam. State yang sudah diam itu apa? Tadi ya, notifikasi misalnya. Notifikasi nggak aktif. Dia stay di tempat ya. Tapi ketika ada yang trigger, entah itu event dari schedule atau event dari manapun itu, notifikasinya bisa muncul. Jadi itu diaktifkan kembali. Sama kayak ini tadi. State-nya di sini, value-nya, value dari C, state-nya tadi kan sudah jelas adalah ini ya, 10 misalnya. Tapi ketika ada trigger dari tempat lain, value-nya dirubah menjadi 500. Jadi dia diaktifkan kembali. Kalau programming yang tanpa reaktif, dia urut jalannya dari atas ke bawah, sudah selesai. Semuanya stay. Jadi setelah ini di print, ya udah stay. C-nya tetap, B-nya tetap. Tapi kalau asinkronus, itu ini jalan ke bawah, yang atas bisa masih jalan lagi. Yang atasnya juga masih bisa jalan lagi. Sama kayak kita pakai watcher misalnya, itu juga sama. Itu untuk reaktif juga. Observer itu juga sama. Gitu. Jadi untuk mencapai reaktif itu ada banyak cara ya teman-teman. Cuman untuk hari ini kita belajar menggunakan ref dan computer ini. Oke, saya coba cek di chatnya. Aplikasi game online. Ya, kalau game online itu ya sudah pasti semuanya reaktif ya. Karena banyak data yang berjalan gitu. Mungkin bisa kayak contoh lain yang lebih sederhana lagi. Gini, contohnya yang kira-kira teman-teman bisa demokan. Karena tugas di minggu depan, dari Senin, teman-teman bikin code simple seperti ini. eh, atau game ya boleh, game. Misalnya simulasikan ada attack, terus health gitu ya. Nanti ketika
Misalnya damage-nya poison. Misalnya kan, kalau poison itu kan per second darahnya berkurang menjadi berapa. Nah, itu disimulasikan di sini. Jadi misalnya di sini ada hurt, di sini ada hurt, misalnya ya. Hurt-nya, value-nya misalnya 100, ini ya. Hurt-nya value-nya 100. Nah, nanti ini apa ya? Yang kita di harga ya. Harga hotnya 100, nanti disimulasikan gimana caranya. Misalnya ketika ada trigger attack, caranya tinggal 90. Terus kena poison, setiap detik berkurang 3, berkurang 5 misalnya. Itu nanti bisa disimulasikan. Aplikasi weather report, ya, weather report juga bisa nanti disimulasikan. Intinya gini ya, yang teman-teman tulis di sini, nanti teman-teman simulasikan aja gambaran sederhananya. Yang penting teman-teman menggunakan konsep reaktifnya seperti ini. Pengembangan APK audio dan feed. Nah, ini apa ini maksudnya ya? Pengembangan APK audio dan feed. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Abdul Ridho. Yang dimaksud apa ini? Kak Abdullah Ridho bisa on mic? Mungkin seperti YouTube dan lain-lain seperti itu. Ya, coba digambarkan apa yang akan dinamis, yang bagian mananya. Nanti Kak Ridho harus bikin contohnya soalnya. Oh, oke. Hmm. Lalu Kak ini ya, Bapak Fajar. Oke, contohnya ada pada YouTube, Pak. Yang mananya? Boleh on mic atau Kak Fajar ya? Kak Fajar boleh on mic? Oke. Contoh yang mana yang dimaksud? Kalau boleh Pak, saya share screen Pak untuk contohnya. Oh ya, silakan, silakan. Jadi YouTube ini sudah menerapkan konsep dari reactive programming ya di sini. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita merefresh ya atau mengulang-ulang websitenya, saya contohkan di sini. Nah, ketika kita menunggu proses itu selesai atau elemennya selesai dipanggil dari server, maka ada seperti tampilan seperti ini. Saya stop. Nah, di sini ada kayak kotak-kotak seperti ini. Ini adalah sudah menerapkan konsep dari reaktif itu sendiri. Seperti itu, Pak, dari saya. Ya, oke. Itu bisa masuk. Itu namanya skeleton ya, Kak Fajar. Itu namanya skeleton. Jadi boleh di Google skeleton itu untuk menampilkan preloading. Itu bisa disimulasikan nanti. Jadi mungkin dikasih jeda berapa second itu ya untuk simulasikan loadingnya dari skeleton menjadi tampilan aslinya. Gitu. Oke, nice. Streaming YouTube. Nah, ini apa yang mau dibuat ini? Kak Aswangga. Oke, aplikasi chat real time. Kak Hasan Asmis, ya ini sangat mewakili ya. Bisa ditemukan juga. Stok di katalog barang. Oke, stok di katalog barang ini juga bisa disimulasikan. Kalau ini Kak Aswangga Sujati, streaming YouTube ini seperti apa yang dimaksud nanti? Kurang tahu Pak, nebak-nebak aja tadi. Oke, mungkin kalau kalau bisa nggak apa-apa ya. Cuman streaming YouTube itu kan sudah another level ya dari reactivity. Jadi kalau bisa ya it's okay. Cuman kalau misalnya eh, belum bisa sampai ke sana, mungkin cari contoh yang sederhana dulu. Misalnya kayak tadi ya, online game ya, kita ambil contoh sederhananya lah game itu apa sih yang bisa kita ambil aktif kayak gitu.
Kalau streaming ya diambil contoh sederhananya juga butuh butuh data stream nanti. Oke, yang lain mana ini masih belum? Oke, kalau untuk contohnya nanti teman-teman bisa, kalau ada yang masih mikir atau ada yang mau dirubah, ini ada monitoring suhu, oke ya sama kayak weather tadi. Kalau ada yang mau dirubah atau mau ditambahkan nanti, bisa diinfokan paling enggak jam 9 nanti ya teman-teman. Terakhir jam 9 dari Tio, aplikasi saham seperti aja. Oke, itu bisa ya. Mungkin grafiknya saham bisa disimulasikan nanti. Oke, jadi minggu depan eh, dari contoh-contoh yang teman-teman buat nanti, itu kita akan pilih, eh, kita pilihnya minggu depan ya, kita akan panggil nama dari teman-teman, mungkin 5 atau 10 orang, kita lihat waktunya dulu, cukup atau tidak, untuk teman-teman temukan hasilnya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang beruntung, besok boleh di-present hasilnya. Di hari Senin ya, di hari Senin. Oke, aplikasi saham, monitoring. Ya, oke, buat yang lain nanti boleh disusulkan. Oke, terus berikutnya yang mau saya tambahkan lagi, sebentar, saya akan share screen kembali. Oke, untuk teman-teman bisa menggunakan link ini ya, play.vgs.rc. Nah, jadi misalnya teman-teman nanti sudah bikin, misalnya sudah bikin aplikasinya, lalu di tombol bagian kanan atas, nah, nah ini di bagian kanan atas ada tombol copy share URL, diklik, lalu nanti dikirim ke kita maksimal hari Senin ya, hari Senin jam 12 siang. Karena kita kan akan ketemu lagi di sore ya kalau hari Senin. Jadi hari Senin 12 siang, linknya tolong dikirimkan ke kita. Nanti itu link yang akan kita panggil untuk demo. Udah paham ya teman-teman? Nanti untuk Aisyah tolong dibantu reminder ya, sama di note buat teman-temannya nanti. Oke, jadi linknya ini play.vgs.rc. Teman-teman bikinnya di sini aja langsung. Jadi teman-teman cuma perlu isi template HTML-nya dan script-nya seperti apa. Jadi teman-teman nggak perlu install view-nya di awal di komputer teman-teman. Nanti kalau teman-teman install ini terlalu lama, proses sharing-nya juga akan lebih susah. Oke, untuk tasnya jelas? Ada yang mau ditanyakan untuk tasnya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk tasnya, saya rasa untuk hari ini kita teorinya cuma ya teori sambil praktek ya, cuma sampai sini dulu. Tujuan saya untuk hari ini adalah teman-teman bisa tahu mengenai reactive programming itu apa, kapan digunakan, kenapa kita memerlukannya, dan bagaimana cara implementasinya. Nah, pasti masih ada kekurangan yang perlu kita kejar nanti untuk penggunaan yang lebih advance gimana, di contoh-contoh real ke depannya seperti apa, itu akan kita gali lagi di minggu depan, hari Senin ya. Jadi minggu depan hari Senin, topik kita masih tetap sama, reactive programming. Cuman mungkin nanti contoh-contoh yang akan kita pakai akan lebih ke aplikasi yang real ya, aplikasi yang akan kita pakai. Gitu. Oke, mungkin Bu Stefani boleh dibantu untuk info selanjutnya, untuk kuis dan lain sebagainya nanti ya. Oke, jadi tadi dari Pak Martin sudah kasih kisi-kisi ya kira-kira apa yang akan kita lakukan hari Senin. Teman-teman jangan lupa untuk
mengerjakan tugas yang tadi Pak Martin sampaikan, karena nanti kalau nggak mengerjakan, yang bikin juga teman-teman sendiri ya. Di hari Senin kita akan pilih beberapa untuk kita langsung em, contohkan di depan teman-teman semua. Kita langsung komen apakah yang sudah dikerjakan itu apa yang benar, apa yang salah. Kemudian nanti kita akan share juga untuk kuis ya, kuis singkat mengenai pemahaman materi hari ini. Kuisnya singkat aja sih, mungkin nggak sampai 10 menit juga udah selesai. Kalau hari ini menyimak ya. Jadi kita akan share langsung di Google Classroom masing-masing ya. Nanti ditunggu aja untuk linknya. Nanti akan saya info juga ke dosen masing-masing. Apabila kuis linknya sudah up di Google Classroom dan untuk due date-nya di hari Senin juga ya, sebelum hari Senin itu sudah harus selesai juga sebelum sesi kita selanjutnya. Seperti itu Pak Martin. Ya, oke, thank you Bu Sehani. Kita masih ada waktu sampai jam 9 ini ya. Kak Elisa mungkin bisa confirm. Iya Pak, benar. Kita ada waktu sampai pukul 9. Oke, kalau untuk materinya sampai 8.30 ya. Iya Pak, untuk materi kita sudah habis di pukul 8.40 dan Q&A sampai 8.55. Oke, jadi kita masih punya waktu ya sebenarnya untuk teman-teman bisa menggali lagi kalau misalnya dari penjelasan tadi. Oh, sorry, kemute ya tadi. Oke, jadi kita masih punya waktu kurang lebih sampai 8.40 atau 8.55 ya tadi untuk Q&A. Jadi kalau buat teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada yang eh, kurang paham mungkin dari teori atau implementasi prakteknya, boleh di-share sekarang. Saya akan bantu untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Oke, saya jadi kepikiran ini. Ini apakah dari teman-teman merasa materinya masih terlalu mudah sehingga perlu ditingkatkan levelnya atau pace-nya cukup atau seperti apa teman-teman? Boleh dikasih feedback ya, karena kita masih punya 4 pertemuan lagi. Jadi kalau memang secara konseptualnya atau secara teorinya teman-teman nggak butuh terlalu banyak, mungkin nanti kita bisa lebih banyak ke exercise prakteknya gitu. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Rizky. Tugasnya tadi full Vue.js ya, Pak? Nggak boleh pakai API. Mungkin boleh dijelaskan, Kak Rizky, API seperti apa yang dimaksud? Kak Rizky Suryanugroho mungkin bisa on-mute. Iya Pak, kan tadi saya nyebutin bikin aplikasi weather report. Kan setahu saya itu pakai API ya Pak, buat update status suhunya gitu. Oh, oke. Kalau kalau yang dimaksud API seperti itu, yang berarti yang bikin reaktifnya mereka dong, bukan kita. Jadi nggak bisa ya, Kak Rizky. Jadi contohnya harus kita yang bikin reaktifnya. Kalau kita panggil API untuk stream datanya aja, it's okay, nggak apa-apa. Cuman kalau reactivity-nya terjadinya di API yang kita panggil itu,
ya itu nggak boleh. Berarti kan kita nggak bikin apa-apa, kita cuma manggil kan. Jadi contoh yang teman-teman buat harus kreatifnya harus teman-teman yang buat sendiri. Kayak tadi contoh kita bikin kalkulator atau sesimpel kita merubah ABC tadi kayak gitu. Harus terjadi di kodenya teman-teman maksudnya. Data tadi ya, bikin online game. Nah, simulasi reactivity datanya kan terjadinya di kodenya teman-teman, bukan dari luar. Sudah jelas, Kak Rizky? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, berarti kalau misalnya masih belum sesuai, bisa diganti cari ide yang lain ya. Intinya adalah, karena di sini kan kita belajar mengenai reactivity, berarti ya teman-teman tasknya harus membuat reactivity-nya. Oke, sambil tunggu ada yang bertanya, mungkin saya juga pengen tanya nih ke teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri, apakah ada yang sudah pernah belajar framework seperti Vue atau React atau Angular atau Svelte atau UI framework lainnya? Ada yang sudah pernah belajar nggak? Atau ini masih baru pertama ya? Saya sudah pernah, Pak. Oke, Kak Fajar sudah pernah ya? Ada lagi yang sudah pernah? Saya sudah pernah, Pak. Oke, ada dua yang sudah pernah. Ada lagi? Oke, kalau cuma dua berarti mayoritas masih belum pernah ya. Jadi mungkin base-nya saya nggak akan rubah, base-nya mungkin masih akan tetap seperti ini. Eh, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah ya diikuti dulu aja. Kita akan masuk ke basic-basicnya ya. Oke, saya masih menunggu kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Ayo, teman-teman mungkin ada yang masih belum dipahami dari materi tadi. Iya, ini jujur aja saya bingung Kak Elisa. Ini sudah paham semua atau masih bingung? Nah, Iya, Pak Martin, nggak ini perlu. takutnya masih banyak yang belum paham, tapi nggak tahu nih mau tanyanya di bagian apa gitu. Nah, ya teman-teman mungkin bisa nanti ditanyakan nih, tadi Pak yang bagian ini nih saya masih belum paham gitu. Ayo teman-teman. Ya, mungkin clue-nya bisa di sini ya, clue-nya ya. Kalau secara word-nya aja masih belum paham ya, silakan ditanyakan. Pak, bisa diulangi word-nya atau teman-teman, oh, saya sudah tahu reaktif itu apa. Cuman kenapanya saya masih belum terlalu nyambung misalnya. Boleh, silakan. Atau mungkin secara teori what, why-nya sudah tahu, tapi cara kerjanya masih bingung. Juga boleh, silakan ditanyakan. Ayo teman-teman bisa tanya langsung nih, bisa on mic, bisa lewat chat bebas. Nah, mungkin masih ada yang bingung nih di what-nya nih. Ada yang masih bingung dengan materi yang tadi? Atau sudah masuk ke why-nya yang dibingungkan? Oke Pak, ini ada yang bertanya nih dari Fatur Rahman Fairuzaki. Izin tanya Pak, untuk penggunaan set timeout tadi apakah harus ya? Atau agar kelihatan reaktifnya saja? Oke, mungkin bisa langsung dijawab Pak Martin. Ya, oke. Jadi Kak Virus Haki ya ini ya. Jadi untuk penggunaan set timeout itu tadi kita hanya untuk simulasi ya. Kita simulasi event datang dari luar. Jadi event yang terjadi eh, apa? Yang kita listen seperti itu dan tidak harus menggunakan set timeout. Bisa juga menggunakan cara-cara lain untuk menunjukkan reaktifnya. Nanti terserah dari Kak Virus Haki.
mau triggernya dari apa. Gitu. Oke, Triggernya, ya sebentar saya tambahkan dulu. Jadi triggernya itu, tadi kan kalau kita kembali lagi ke teorinya ini ya, ke teori Ward-nya ini. Oke, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kan tidak ada triggernya semua ya. B sama dengan 1, C sama dengan 2, A sama dengan B dan C, dan B sama dengan 10. Ini jalan di satu waktu yang bersamaan. Tetapi problemnya adalah ketika B dirubah value-nya setelah A ini ditetapkan value-nya di line ketiga, lalu B-nya dirubah, itu tadi ya, konsepnya kub itu kan berjalannya per baris. Setelah baris ketiga dilewati, maka apapun yang terjadi di baris keempat tidak akan mempengaruhi baris-baris sebelumnya. Gitu. Nah, ini bisa kita simulasikan juga menggunakan trigger. Jadi triggernya misalnya kita klik something, kita rubah value di B itu juga bisa. Kita menggunakan trigger set time out, tapi ya supaya teman-teman dapat gambaran lebih jelas aja kayak gitu. Jadi jawabannya boleh ya, tidak harus menggunakan set time out, tapi menggunakan trigger aja nggak apa-apa. Cuman kalau bisa dua-duanya juga bagus. Jadi kalau tadi yang contohnya online gaming, tadi health-nya misalnya ada tombol attack diklik, health-nya berkurang. Oke, itu kan dari trigger. Reaktifnya dari trigger. Bisa jadi dari event. Eventnya apa? Ya tadi, ketika terkena poison, dia akan berkurang darahnya sebanyak sekian per sekian detik. Itu juga bisa. Oke, sudah cukup menjawab? oke, baik. Ya, oke. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nih. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit sebelum kita tutup sesi perkuliahan pada hari ini. Daripada nanti teman-teman kesusahan nih, kesulitan untuk tugasnya, mending teman-teman tanya dulu mumpung masih ada waktu, biar pemahaman teman-teman bisa lebih diperdalam lagi. Oke, teman-teman jangan malu-malu meskipun pertanyaannya mungkin bagi teman-teman masih dirasa kayak pertanyaan yang simple. Yang penting teman-teman tanya aja biar teman-teman bisa dapat ilmunya di hari ini gitu. Saya mau tanya, Pak. Oke, bisa langsung. Ya, silakan ditanya. Mohon maaf, tadi sebelumnya saya sempat keluar dari Zoom-nya. Ini tugasnya boleh dijelaskan ulang, Pak? Oke, buat teman-teman misalnya kalau ada yang terputus, kalau misalnya mau dapat lebih jelas lagi mengenai yang disampaikan, nanti mungkin ada recordnya juga ya. Cuman ini saya bantu sampaikan lagi, tugasnya adalah teman-teman mengimplementasikan dari yang kita pelajari hari ini, dan kita sudah belajar what-nya apa, why-nya juga kita sudah tahu, dan cara kerjanya sudah kita simulasikan tadi di eh, demonya view tadi ya. Nah, tugasnya buat teman-teman adalah teman-teman cari contoh aplikasi yang perlu menggunakan reaktif. Gitu. Nah, dari contoh itu, teman-teman buat contoh sederhananya. Jadi contoh sederhananya melalui code ya. Melalui code yang teman-teman buat di play.view cs1rg ini. Nah, nanti teman-teman buat di sini contohnya. Nah, setelah teman-teman buat, nanti teman-teman share di bagian kanan atas. Ya, bagian kanan atas, ini kan teman-teman bisa copy linknya, lalu teman-teman share sebelum hari Senin jam 12 siang. Gitu. Cuma seperti itu aja.
Nanti sama ada quiz ya yang tadi disampaikan oleh Bu Stefani, itu linknya akan kita tambahkan besok ya untuk kuisnya. Oke. Ya, ini sebenarnya juga termasuk reaktif ya. Jadi kita merubah teks, lalu di UI-nya juga langsung tertampil seperti ini ya, sesimpel ini. Ini juga termasuk reaktif. Cuman kita minimal yang kita kerjakan adalah yang seperti itu tadi ya. Kita punya value yang dipengaruhi oleh value lain, yang di situ nanti kita perlu untuk update tembaknya kita. Oke, karena belum ada yang tanya, jadi mungkin karena di sini tadi saya tanya hanya 2 yang baru pernah menggunakan view. Jadi mungkin karena kita masih punya waktu ya, sayang sekali kalau nggak kita pakai, karena nanti di minggu depan itu kan materi kita akan semakin lebih susah lagi. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikutinya dengan lancar. Jadi saya coba dari pace yang paling pelan, dan kalau itu teman-teman masih kesusahan ya, saya akan stay di sana. Cuman kalau teman-teman merasa bisa mengikuti dengan baik, nah itu pace-nya akan saya tingkatkan lagi nanti. Oke, mungkin akan saya tambahkan sedikit ya mengenai view. Jadi teman-teman nanti bisa buka di websitenya Vue.js1fg. Oke, nah oke, nah di sini kalau tadi kan kita langsung ke playground-nya ya, yang dimana kita nggak perlu install apa-apa, lalu kita bisa testing untuk code-nya menjalankan Vue ya. Cuma nanti kalau kita bikin project real-nya, kita kan perlu install Vue-nya ini di lokal komputernya kita, dan kita perlu upload ke server. Gitu. Nah, mungkin saya demo sedikit mengenai instalasinya ya, buat teman-teman yang belum pernah sama sekali. Ini yang tadi kita pakai, Playground. Untuk testing, kita cari tahu gimana sih cara code-nya di Vue gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya sudah tahu cara pakainya dan mau bikin aplikasinya, ya kita harus install itu di lokal kita. Nah, mungkin saya akan contohkan Vue. Oke. Nah, mungkin saya akan contohkan di sini ya. Untuk menginstal Vue itu kita bisa pakai Webpack atau kita bisa pakai Vite. Nah, untuk contoh saat ini saya akan menggunakan Vite ya, karena web servernya sangat bagus sekali dan sangat cepat juga. Jadi kita akan lihat contohnya di sini. Jadi kita bisa create seperti ini. Nanti kita akan ditanya mau bikin project-nya itu apa. Mau vanilla JavaScript, Vue, React, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman sudah paham mengenai JavaScript, biasanya kan kita menggunakan NPM ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin sekalian saya informasikan buat teman-teman, NPM ini cukup lambat. NPM ini cukup lambat ketika proyek kita semakin besar. Nah, banyak alternatifnya, ada ya, PNPM, dan Boon. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan Boon ya, karena Boon ini teknologi yang paling baru. Kita sudah kasih tambahan bonus konten. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, Node NPM itu ya, NPM menggunakan Node.js, itu kalau kita running servernya, per detik itu bisa menjalankan berapa request. Nah, kita lihat di Boon ini sangat jauh sekali perbedaannya. Cuman kita nggak fokus ke sini, karena itu untuk API request ya. Mungkin kita fokusnya cuma ke sini aja. Kita mau pakai Boon-nya sebagai package manager, teman-teman. Nah, kalau kita mau pakai Boon sebagai package manager,
itu instalasi di lokal kita itu bisa jauh lebih cepat dari 12 detik untuk install, bisa menjadi 0,0 sekian detik untuk install. Oke, tapi ini detik tergantung dari jumlah package yang kita install nanti ya. Ini cuma perbandingan berapa kali lipat aja. Oke, kita coba. Karena di PC saya sudah install pun, jadi saya nggak perlu install lagi. Kalau teman-teman masih baru, bisa install di sini. Jadi copy, saya akan langsung create project view-nya. Jadi komennya ini. Package create vite not found. Oh, sorry, ada dot-nya ya. Oke, berarti kesalahannya di sini. Ada typo dot. Oke, kita kasih nama project-nya, saya kasih titik. Jadi nama project-nya ya view ya, sesuai nama folder. Lalu di sini saya pilih view. Terus di sini kita boleh pakai TypeScript atau JavaScript. Atau kita bisa custom menggunakan ini, create view ya. Jadi kita bisa custom package apa aja yang mau kita install. Mungkin kita akan coba dengan ini, create view. Oke, nama package-nya misalnya view demo. Nah, kita mau pakai TypeScript atau tidak? Ini dia sini pakai ya. Yes. CSX mungkin kita nggak perlu dulu. View router, kalau kita mau bikin multi-page application, jadi kita punya banyak halaman di aplikasi, kita perlu. Cuman kalau aplikasi kita mungkin cuma butuh satu halaman, berarti kita bisa pilih yang no ya, kita nggak perlu install view router. Oke, di sini mungkin saya pilih yes. Lalu pilihnya sebagai set management, ini kita pilih yes. Unit testing kita skip dulu, no. End-to-end testing kita juga skip, no. Slate for code quality, yes. Prepare untuk code formatting, yes. Oke. Nah, sekarang kalau sudah kita bisa install. Nah, karena tadi kita menggunakan boon, jadi kita nggak perlu pakai komen npm, tapi kita bisa pakai komennya boon install. Oke. Nah, ini proses install menggunakan boon ya. Kalau kita menggunakan npm, nanti kalau dari marketingnya ini, speednya ya kurang lebih lamanya segini. Kalau tadi mungkin selesai dalam 2 detik, ya pasti ini mungkin bisa lebih lama 7 kali lipat. Oke, nah setelah kita install, kita langsung jalankan dev aja ya. Dev. Oke, nah ini sudah muncul ya halamannya. Saya tutup dulu. Saya akan buka di dalam VS Code. Oke, nah sekarang muncul ini folder project-nya ya. Folder project-nya seperti ini. Semua code kita nanti ada di dalam foldernya SRC. Oke, terus entry point-nya ada di mana? Entry point-nya ada di main.ps ini. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya cara kerjanya view, teman-teman. Oke, kita lihat di main.ts, ini entry point pertamanya. Di sini kita ada import CSS ya. Kalau importnya kita matikan, sorry, saya coba jalankan terminalnya untuk saya jalankan dev servernya ya. Untuk tes, oke kita cek. Oke, CSS-nya sudah hilang ya, tampilan tadi desainnya sudah hilang semua. Lalu create app, create-nya kita biarkan, footer, oke ini kita biarkan semua. Terus kita ke app. Jadi view yang kita tampilkan pertama kali itu adalah app. Ya, app. Kita masuk ke app. Nah, ini yang menampilkan halaman sekarang. Kita mungkin coba hapus dulu semua. Filenya juga kita hapus.
Oke, jadi view file itu ada terdiri dari 3 elemen ini ya. Template itu HTML-nya, script untuk JavaScript-nya, dan style untuk styling CSS-nya, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan HTML biasa kan kita bisa ya, ke HTML, ke JavaScript, dan ke style nanti kita import di HTML-nya. Nah, kalau menggunakan view, itu kita tulisnya langsung di satu file .view ini. Oke, ini sudah kosong. Mungkin kita coba di sini. Nah, satu, title, paragraf, oke, title, sama paragraf. Nah, ini sebenarnya sama tadi seperti yang ada di, oke, yang ada di sini. Sama. Kalau ini mau kita copy, kita jalannya di lokal juga bisa. Oke. Karena tadi saya pakai TypeScript ya, jadi harus ditambahin lang, TS. Language-nya kita tambahin TypeScript. Oke, kita cek di lokal kita, nah kita jalan sama. Oke, jadi oke, cara kita install di lokal cuma perlu ikuti step tadi, kita create menggunakan feed, lalu kita install. Setelah itu, setelah selesai, bisa kita npm run dev atau pakai boot tadi ya, untuk di run development servernya. Ini sudah jalan, teman-teman. Nah, nanti kalau kita mau upload ini ke online atau ke server kita, ya tinggal kita boot run build. Nah, di sini sudah tergenerate disk ya. Di sini adalah folder yang isinya adalah hasil build-nya. Jadi ini nanti yang kita upload ke web servernya kita supaya aplikasinya bisa online gitu kan. Jadi ini nanti yang kita jalankan biasanya. Oke, ini nggak bisa pakai web server, jadi harus di running di web server nanti. Oke, mungkin itu aja tambahannya dari saya ya. Supaya teman-teman dapat gambaran sedikit mengenai view itu apa, terus cara kita install, cara pakainya seperti apa. Gitu. Cuman untuk tugasnya, saya sarankan nggak menggunakan lokal ya, tetap menggunakan yang ada di playground ini, supaya kita bisa share dengan mudah nanti. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu buat teman-teman ya. Jadi minggu depan kita akan belajar yang lebih advance lagi. Mungkin kita akan banyak mengulik tentang framework-nya juga. Kalau hari ini sudah saya tambahkan mengenai masalah CV-nya, harapannya bisa membantu teman-teman mengembangkan knowledge ya tentang review itu seperti apa. Kalau mau explore lagi di waktu senggangnya teman-teman, boleh dibuka dokumentasinya ini. Oke, mungkin sekian ya, sudah jam 8.55. Saya kembalikan ke Elisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Martin atas materinya. Nah, teman-teman semuanya masih semangat ya? Sudah lemes mungkin? Oke. Jangan lupa untuk tas hari ini ya, teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan ketika mengerjakan dan teman-teman belum paham, nah, nanti bisa dipersiapkan pertanyaannya untuk meeting selanjutnya. Nanti teman-teman bisa list pertanyaannya dan akan dibantu sama Pak Martin untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Nah, karena ini udah jam 8:57, itu tandanya kelas pada hari ini kita cukupkan. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Dan yang belum hadir mungkin bisa diinformasikan ya. Jangan lupa. Oke. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih.